Selamat siang, Bapak Ibu. Selamat datang di video penjelasan overview mengenai aplikasi Komplek kita. Jadi, Komplek kita ini merupakan aplikasi yang kami buat untuk membantu Bapak Ibu pengurus mengelola komplek dari mulai keuangan, pembayaran iuran, kemudian juga fitur-fitur lain seperti fitur panic button atau SOS, dan juga fitur yang lain seperti lapor, izin, dan sebagainya. Nah, aplikasi ini memang dibuat dengan harapan bisa membantu pengelolaan komplek dari Bapak Ibu maupun penggunaan warga pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk bergabung ke komplek kita, tentu Bapak Ibu perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi nanti di sini saya akan memandu atau menjelaskan mengenai cara bergabung, kemudian nanti input data awal, sampai penjelasan dari fitur yang ada di aplikasi komplek kita. Nah, yang pertama, untuk proses pendaftaran, Bapak Ibu bisa akses di website kami, yaitu di komplekita.id. Di situ akan muncul halaman website dari kami. Bapak Ibu bisa lihat untuk websitenya, bisa dicek-cek. Nah, untuk melakukan pendaftaran, itu nanti ada tombol daftarkan komplek, bisa diklik saja. Akan muncul halaman untuk registrasi. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal masukkan saja informasi komplek Bapak Ibu. Ini bisa diisi komplek ataupun RT RW juga bisa. Kemudian juga kalaupun ada komunitas-komunitas juga bisa diakomodir di aplikasi komplek kita. Jadi memang kita fleksibel untuk penggunanya. Nah, nanti diisi di informasi ini ada nama komplek. Kalau yang ada tanda bintangnya seperti di nama komplek itu berarti wajib untuk diisi, sedangkan yang tidak itu Bapak Ibu bisa skip gitu. Jadi ada yang wajib nama, kemudian juga pengurus yang bisa dihubungi ya, dan juga pihak pendaftar. Nah, nanti tinggal disubmit saja, itu akan masuk ke tim kami. Nanti dari tim kami akan ada yang follow up ke nomor yang diinputkan oleh Bapak Ibu di saat pendaftaran. Jadi nanti tinggal menunggu saja untuk tim kami follow up. Nah, kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa melakukan konfirmasi ataupun pertanyaan-pertanyaan ke tim kami. Seperti itu. Ketika sudah di-approve, nanti itu Bapak Ibu akan mendapatkan akun untuk masuk ke website komplek kita. Jadi sebelum ke aplikasi yang ada di mobile, yang Bapak Ibu bisa download di Play Store dan App Store, itu Bapak Ibu dari pengurus mungkin bisa mendelegasikan satu orang pengurus untuk menjadi admin di website. Kenapa? Karena di website itu nanti pengelolaan untuk data awal seperti klaster, blok, kemudian nama-nama penghuni, kemudian pengurus itu dikelola di situ sebelum bisa masuk ke komplek kita mobile. Nah, ini kalau sudah nanti dapat akunnya, Bapak Ibu bisa masuk ke menu login komplek. Nah, nanti akan muncul isian untuk email dan password. Ini saya coba menggunakan akun yang sudah kami siapkan. Nanti ketika berhasil masuk, tampilannya seperti ini. Di menu sebelah kiri akan ada profil komplek. Nah, profil komplek inilah yang perlu diinputkan pertama kali oleh Bapak Ibu. Untuk penginputannya nanti saya akan coba jelaskan secara singkat. Namun, apabila Bapak Ibu perlu dibantu untuk penginputan datanya, nanti Bapak Ibu setelah bergabung bisa kirim data baik dalam bentuk Excel maupun PDF atau
Kalau misalnya data-data yang dibutuhkan di sini itu dalam bentuk hard copy atau yang sudah di-print, Bapak Ibu bisa fotokan saja, kemudian kirim ke tim kami. Nanti dari kami akan membantu proses penginputan data seperti itu. Jadi untuk penginputan data, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti tim kami juga bisa membantu untuk menginputkan datanya. Ada beberapa data profil kompleks yang perlu diisi. Kalau informasi kompleks ini nanti informasi dari kompleknya yang sudah diisi. Yang perlu itu klaster. Kalau memang kompleks Bapak Ibu ada klasternya, nanti ada tombol tambah. Nah, disinilah data klaster ditambahkan seperti itu. Kalau memang ada. Kemudian selain klaster, kalau memang dari kompleks Bapak Ibu ada blok, ini juga bisa ditambahkan seperti itu. Nanti kalau ya tadi sudah mengisi klaster, tentu pilih dulu klaster. Jadi bloknya, blok klaster apa, kemudian diisilah informasi bloknya. Tapi kalaupun dari Bapak Ibu misalnya nggak ada klaster, langsung blok, itu juga bisa dimungkinkan. Kemudian ada unit bangunan. Nah, ini kan kalau ini pasti dari Bapak Ibu pasti ada ya kompleknya, baik komplek yang skala besar maupun skala kecil pun pasti ada daftar unit atau bangunan atau rumah dari penghuni. Ini ada dua cara, ada bulk insert atau tambah. Kalau bulk insert ini menambahkan data unit dalam satu kali tambah itu bisa beberapa unit, ataupun tambah ini untuk menambahkan unit satu persatu. Jadi nanti tampilannya akan muncul di sini. Setelah itu ada kepengurusan. Nah, untuk kepengurusan ini, jadi di komplek Bapak Ibu pasti ada kepengurusan. Yang pertama kita perlu menambahkan dulu informasi kepengurusannya sebelum nanti masuk ke anggota. Jadi ada nama kepengurusan, tanggal mulai, tanggal berakhir, rekening bank. Nah, ini yang salah satu yang penting juga. Kenapa? Karena ketika nanti sudah penggunaan komplek kita oleh warga, ketika ada misalnya iuran, nah warga kan melakukan pembayaran di aplikasi. Pembayaran tersebut itu akan dimasukkan ke rekening dari pengurus yang didaftarkan di sini. Jadi rekening yang didaftarkan di sini nanti akan bisa menampung uang yang dibayarkan oleh penghuni di aplikasi komplek kita. Kalau sudah diisi, baru nanti bisa menambahkan di detail. Di sini ada tambah anggota. Jadi kalau tadi informasi informasi umumnya, sekarang untuk anggotanya. Di sini Bapak Ibu bisa menambahkan daftar pengurus siapa saja, dari mulai mungkin ketua, kemudian sekretaris, bendahara, anggota, dan lain sebagainya. Jadi bisa ditambahkan beberapa data. Kemudian untuk selanjutnya ada juga proses untuk menambahkan pemilik. Nah, pemilik atau penghuni ini adalah daftar warganya. Jadi warga-warga Bapak Ibu ini bisa ditambahkan di sini, bisa bulk insert juga ataupun tambah data. Nanti tinggal dipilih saja unit bangunan yang tadi sudah ditambahkan. Kemudian nama pemiliknya, di sini ada pemilik sebagai penghuni atau tidak. Kalau hanya sebagai pemilik tapi tidak sebagai penghuni, ini bisa dinonaktifkan. Setelah itu ada keamanan. Kalau keamanan ini untuk satpam atau security yang bertugas atau berjaga di komplek Bapak Ibu. Ini juga sama ditambahkan datanya. Nah, untuk misalnya NIK tidak ingin di-share ataupun tidak ingin dicantumkan di sini, sebetulnya ini bisa diisi random saja Bapak Ibu, diisi random. Nanti tinggal diinputkan secara acak saja atau secara asal. Yang penting mungkin nanti namanya ya, jabatan dan nomor HP. Kemudian ada juga fasilitas. Ini untuk fasilitas yang ada di komplek Bapak Ibu, seperti mungkin ada masjid, ada lapangan, ada taman, dan lain-lain. Kalau ini untuk pemakaian,
pemakaian, misalnya ada pemakaian apa saja, pemakaian air atau pemakaian gas dan sebagainya, ini juga bisa ditambahkan. Nah ini pos satpam juga kalau Bapak Ibu nanti satpamnya menggunakan aplikasi Komplek Kita, nah ini perlu untuk apa? Untuk satpam nanti melakukan absensi. Jadi satpam yang bertugas di hari tersebut, sebelum bertugas bisa scan nanti bentuknya QR code, ditempel mungkin di pos satpam, jadi satpam nanti scan, itu akan terhitung sebagai masuk piket, nanti juga terinfo ke warga dan juga pengurus. Ada juga titik patroli satpam. Kalau titik patroli satpam ini digunakan ketika satpam patroli, jadi nanti QR-nya bisa Bapak Ibu print, kemudian tempel di titik-titik yang biasa dilalui oleh satpam ketika bertugas atau berjaga di sekitar komplek. Jadi nanti warga juga terinfo, untuk satpam tersebut sudah lewat mana atau sudah patroli di daerah mana, seperti itu. Ini untuk profil atau data inputan awal yang kami perlukan. Sebetulnya ketika unit bangunan sudah ada, kepengurusan dan pemilik sudah ada, termasuk mungkin satpam ya, itu nanti sudah bisa digunakan ke aplikasi mobile. Nah, ada juga cara yang lain, ini bisa menggunakan import data. Kalau ini penginputannya melalui Excel, jadi nanti Bapak Ibu tinggal download saja template Excel yang sudah kami sediakan, kemudian diisi dan diupload kembali di aplikasi. Nanti otomatis datanya akan tertampil dan tersimpan sesuai yang Bapak Ibu inputkan di template Excel. Ataupun tadi cara mudahnya mungkin bisa hubungi tim kami untuk meminta bantuan penginputan datanya. Setelah ini nanti dari Bapak Ibu, pertanyaan selanjutnya mungkin gimana sekarang caranya menggunakan aplikasi Komplek Kita Mobile. Nah, caranya nanti Bapak Ibu tentu perlu dulu untuk install aplikasi mobile Komplek Kita di App Store dan juga di Play Store. Kemudian setelah download dan install, nanti Bapak Ibu bisa registrasi, bisa daftar di menu bawah ini. Nanti akan menerima kode OTP dan ikuti petunjuk selanjutnya. Ataupun Bapak Ibu bisa pakai akun Google atau akun Facebook ataupun akun Apple seperti itu. Kalau menggunakan iOS. Nah, setelah registrasi, nanti bisa login. Setelah login, Bapak Ibu akan diminta untuk binding. Nah, binding ini apa? Binding ini adalah fitur untuk menghubungkan pengguna atau warga atau pengurus dan satpam agar terhubung ke komplek yang sesuai. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan QR-nya? Bapak Ibu, pengurus nanti bisa akses website. Misalnya, untuk pengurus nanti bisa dicek di kepengurusan. Nah, kemudian yang sudah tadi data pengurus anggota pengurus yang sudah ditambahkan, nanti di sebelah kanan akan ada icon untuk menampilkan QR, misal seperti ini. Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu scan, otomatis nanti akan terhubung sebagai nama pengurus yang sudah dicantumkan dan terhubung dengan komplek Bapak Ibu. Begitupun untuk pemilik dan untuk satpam nanti masuk saja ke menu masing-masing. Nanti tinggal tampilkan, bisa di-scan nanti QR-nya, bisa bentuknya scan ataupun input kode ataupun di-upload untuk QR-nya, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau sudah punya datanya, saya coba login. Ini untuk data, untuk user yang nanti berhasil login akan tampil halaman seperti ini. Ini merupakan tampilan utama dari aplikasi Komplek Kita. Jadi dari mulai atas ada informasi nama. Ini sebetulnya untuk profil nanti bisa diubah di menu pengguna. Di profil saya, nah ini bisa diubah, silahkan disesuaikan dengan data Bapak Ibu. Ini untuk
warga dan juga pengurus bisa diupdate datanya. Kemudian juga kalau Bapak Ibu punya rumah di beberapa komplek, kami juga sudah mengakomodir hal tersebut. Jadi nanti tinggal binding saja di komplek masing-masing, kemudian ketika ada lebih dari satu komplek, ini bisa ubah-ubah, di switch mau ke komplek yang mana. Kemudian juga di bawah sini ada beberapa menu yang akan nanti saya jelaskan satu persatu. Tapi mungkin dari bawah dulu ada menu beranda, kemudian transaksi. Transaksi ini nanti data-data transaksi, tentunya yang berhubungan dengan keuangan, akan muncul di sini. Ada yang statusnya pending ataupun berhasil bayar, nanti akan muncul di sini. Ini sebagai direktori penyimpanan untuk transaksi yang sudah dilakukan maupun yang sedang dilakukan dan di cancel seperti itu. Ada juga menu untuk SOS. Nah, menu SOS ini adalah menu yang dapat digunakan oleh pengguna komplek kita ketika misalnya membutuhkan bantuan dari Satpam. Jadi misal ada keadaan yang darurat, Bapak Ibu nanti bisa tekan, kemudian swipe ke atas. Nah, ini akan muncul record. Jadi selama 5 detik Bapak Ibu bisa record dalam keadaan darurat. Nanti Satpam akan terinfo dan juga Satpam nanti bisa memberikan bantuan di aplikasinya seperti itu. Nanti akan terlihat posisinya. Kemudian juga ada komplek. Untuk menu komplek ini berisi ringkasan dari kompleknya, informasi umumnya. Ada juga peta. Peta di sini ini akan terisi oleh beberapa data dari mulai klaster ataupun blok ataupun titik-titik unit atau rumah yang dihuni oleh warga. Ini bisa diklik, akan terlihat titik ini rumah punya siapa. Tapi untuk ini sebetulnya bisa nonaktifkan oleh warga masing-masing. Jadi kalau misalnya warga tersebut tidak berkenan untuk men-share informasi namanya, itu bentuknya akan seperti ini. Jadi bentuknya bintang-bintang. Ini diatur oleh warga masing-masing. Ada juga daftar pengurus. Ini warga nanti akan terinfo pengurus di kompleknya siapa saja, dan juga untuk Satpam yang memang bertugas di komplek tersebut. Ada juga menu untuk pengguna, ini bisa untuk update profil. Kemudian untuk mengelola rekening masing-masing warga. Kenapa ada ini? Karena beberapa fitur di komplek kita itu kami menyediakan fitur seperti jual barang. Jadi misalnya ada warga yang ingin menjual barang, misalnya barang baru ataupun barang bekas yang masih layak, itu warga yang lain bisa melakukan pembelian di situ. Makanya dibutuhkan data rekening bank. Kemudian juga ada kendaraan. Nah, ini kendaraan nanti berhubungan dengan menu tamu dan juga menu kendaraan. Jadi direktori penyimpanan data kendaraan bisa dilihat di sini dan bisa ditambahkan. Kemudian ada masukan dan saran. Ada juga manual penggunaan. Bapak Ibu yang misalnya masih bingung gimana cara penggunaan fitur-fitur yang ada di komplek kita, bisa diakses di user manual atau di menu manual penggunaan. Dan juga ini syarat dan ketentuan privasi yang tentunya nanti akan diupdate seiring dengan adanya beberapa perubahan ke depannya. Setelah menu di bawah ini, kita ke menu pembayaran dan pembelian di sini. Sebelum itu kita ke di atasnya ada saldo kas, informasi saldo kas yang ada di pengurus itu secara real time akan terupdate. Kemudian juga total piutang warga juga bisa dilihat. Nah, sebetulnya untuk informasi ini bisa dilihat atau bisa dimunculkan atau bisa tidak dimunculkan oleh pengurus. Jadi tergantung kebijakan masing-masing komplek atau pengurus, apakah akan diperlihatkan ke warga atau tidak.
itu nanti ada pengaturannya di menu keuangan pengurus. Nanti akan coba saya perlihatkan. Kemudian di bawahnya ada menu pembayaran dan pembelian. Untuk nanti tagihan iuran ataupun iuran yang bersifat misalnya wajib setiap bulan ataupun iuran yang sifatnya satu kali bayar saja, ini akan muncul di sini. Untuk ini nanti saya akan jelaskan di menu keuangan. Kemudian juga kita menyediakan fitur untuk pembelian pulsa, PLN, kemudian PDAM, asuransi, dan multi finance. Bapak Ibu bisa nanti melakukan pembayaran langsung di aplikasi seperti itu. Di bawah sini, sebelum ke menu-menu yang lain, saya akan coba jelaskan untuk overview sekilas tentang fitur-fitur yang ada di sini. Terutama mungkin saya akan coba jelaskan dulu terkait dengan fitur keuangan. Fitur keuangan ini untuk nanti ini kenapa ada 2 menu? Karena user yang saya gunakan itu dia sebagai penghuni dan juga sebagai pengurus. Jadi kalau Bapak Ibu pengurus yang tinggal di komplek tersebut pasti akan memiliki 2 role ini dengan 2 bagian menu yang berbeda karena berbeda fungsi dan kewenangannya. Jadi kalau penghuni nanti yang muncul menu penghuni saja, kalau pengurus yang muncul pengurus saja. Yang pertama dari keuangan tentu dari komplek atau RT RW yang ada dari Bapak Ibu pasti ada iurannya. Iurannya baik iuran berupa iuran kebersihan, iuran keamanan, dan lain sebagainya. Untuk membuat iuran tersebut tentu pengurus nanti bisa akses menu keuangan, ada di konfigurasi iuran. Nah, nanti setiap iuran yang muncul di komplek Bapak Ibu, itu perlu ditambahkan dulu datanya oleh pengurus. Nanti di sini bisa ditambahkan ada nama iuran, tipenya, kemudian kapan terbit billingnya. Nah, ini di bulan berjalan atau bulan sebelumnya, kemudian batas maksimal pembayarannya, berapa hari setelah terbit billing, keterangan dan bulan mulai berlakunya. Ketika sudah disimpan, ini akan muncul di sini dan nanti bisa dipublish sehingga nanti setiap tanggal terbit billing, misalnya setiap tanggal 2 setiap bulannya itu akan mengenerate billing baru untuk pembayaran dari warga. Namun kalau warganya belum bayar, billing yang lama masih tetap ada untuk warga melakukan pembayaran. Setelah ditambahkan nanti muncul di warganya sebelah mana. Nanti ada menu di depan, ada tagihan iuran, atau ada di menu layanan penghuni di keuangan. Ini ada tagihan di sini. Selain nanti tentunya ada notifikasi ya, notifikasi pengingat dari sistem secara otomatis akan mengirimkan notifikasi agar warga segera melakukan pembayaran. Di sini untuk daftarnya nanti akan muncul semua iurannya di sisi warga. Tentu warga yang memang warga yang terdampak pembayaran tersebut. Jadi yang sudah di mapping oleh pengurus. Untuk mappingnya tadi ada di menu keuangan. Konfigurasi iuran nanti contohnya seperti ini. Setelah tambah tadi informasi umum konfigurasinya, untuk komponen bisa ditambahkan di sini. Jadi nanti komponen misalnya keamanan, ini berlaku untuk semua rumah atau tidak, terus berlaku untuk rumah kosong atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya untuk semua rumah, yang dikecualikannya siapa? Ataupun kalau tidak untuk semua rumah, yang diinputkan siapa saja untuk warganya. Jadi bisa memang spesifik langsung ke warga-warga tertentu yang memang diwajibkan untuk membayar iuran tersebut. Nanti sisanya tinggal apakah pemakaian atau flat. Kalau flat misalnya tarifnya berapa, masuk ke buku kas apa. Kalau ada biaya tambahan juga bisa ditambahkan. Sekarang balik lagi ke warga, di keuangan, tagihan. Untuk cara pembayarannya seperti apa? Ini sebetulnya detailnya bisa kita lihat juga. Nah, kalau ada pembayaran, nanti bisa diceklis saja iuran yang mau dibayarkan.
Kemudian klik bayar di bawah. Nanti ada beberapa metode pembayaran yang bisa Bapak Ibu gunakan. Metode mana yang Bapak Ibu gunakan? Kemudian nanti tinggal melakukan pembayaran seperti melakukan pembayaran misalnya di aplikasi Gojek ataupun Shopee atau Tokopedia. Seperti itu. Itu jadi sudah umum digunakan oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian dari setiap pembayaran tersebut dari sistem akan meminta biaya layanan sebesar Rp1.000. Itu digunakan oleh kami untuk meningkatkan fitur-fitur yang ada di aplikasi Komplek kita, sehingga aplikasi Komplek kita bisa tetap hidup. Jadi dengan Rp1.000 untuk setiap transaksi. Nah, dari Rp1.000 tersebut juga Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan, Bapak Ibu pengurus nanti bisa mendapatkan sharing fee. Sharing fee ini ketika misalnya tadi 1.000, ada persentase yang kami dapatkan dan Bapak Ibu dapatkan. Jadi misalnya dari kami 80%, Bapak Ibu 20%, ataupun nanti mungkin bisa dinegosiasikan dengan tim kami yang menghubungi Bapak Ibu. Jadi ada bagiannya untuk pengurus, seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah masuk, tentu akan masuk ke rekening pengurus yang sudah didaftarkan. Nah, nanti untuk laporan keuangannya itu otomatis nanti masuk untuk pemasukan ya, sebagai pemasukan di sini. Nanti ini akan saya jelaskan juga. Baik, selanjutnya ada menu input pemakaian. Sebelum ke input pemakaian mungkin ada juga menu untuk simpanan uang. Simpanan uang ini di menu pengurus ya. Simpanan uang ini digunakan misalnya, yang pertama sumbernya itu dari sharing fee. Dari sharing fee nanti akan terkumpul di sini, misalnya dalam minimum penarikan 50.000 misalnya. Itu nanti bisa ditarik oleh atau dicairkan oleh Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi nanti pengumpulannya di sini, ataupun jadi mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau warga melakukan pembayarannya masih di luar aplikasi Komplek kita? Itu tetap bisa dilakukan, nanti ada penginputan. Nah, ini untuk menu tagihannya. Ini menu tagihan dari Bapak Ibu, ada tagihan berjalan, ada juga tagihan lunas. Ini kalau yang sudah lunas, ini berjalan. Nah, kalau ada warga yang melakukan pembayaran di luar secara misalnya tunai langsung atau transfer manual ke rekening Bapak Ibu, ini bisa tinggal nanti diupdate saja statusnya, tinggal input nilai bayarnya berapa. Secara otomatis di sistem juga akan terupdate bahwa warga tersebut sudah melakukan pembayaran. Nah, akan tetapi ketika update ini kami juga memberlakukan untuk pemotongan biaya layanan sebesar Rp1.000 tadi, karena untuk sebagai peningkatan layanan dari kami juga. Dan juga setelah diproses nanti ini akan masuk ke sistem, jadi nanti akan terpusat laporan keuangannya. Jadi tidak masalah nanti kalau warga masih bayar di luar aplikasi. Kalau diupdate di aplikasi seperti tadi, sudah bayar, itu akan masuk ke menu laporan keuangan. Sehingga laporan keuangannya memang sudah lengkap dari semua warga. Kemudian di sini juga ada tampilkan hutang warga di beranda. Ini yang tadi menampilkan piutang atau tidak, kemudian menampilkan saldo kas atau tidak. Jadi bisa diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian menu lain di keuangan ada input pemakaian. Input pemakaian ini ketika nanti ada pemakaian air, pencatatannya bisa dilakukan di sini. Ataupun ada pemakaian yang lainnya, ini sebagai pencatatan saja. Setelah itu, ini untuk tagihan, daftar tagihan yang tadi, yang berjalan maupun lunas. Ada juga menu untuk menginputkan pemasukan. Jadi misalnya ada pemasukan lain ke pengurus
di luar aplikasi itu bisa ditambahkan juga sebagai nanti untuk laporan keuangan yang lengkap. Jadi bisa diinputkan secara manual. Setelah itu juga ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini itu ketika ada pengeluaran pengurus di luar sistem, misalnya pembelian apa, itu diinputkan di menu pengeluaran ini supaya nanti dari sisi laporan keuangannya juga akan terupdate. Ini untuk laporan keuangannya, ini juga nanti bisa dilihat oleh penghuni tentunya. Ini juga bisa di-download menjadi format Excel. Jadi Bapak Ibu yang ingin menggunakan format Excel, nanti bisa diunduh saja, bisa dipilih jenis rekapnya apa, kemudian kasnya yang mana, dan pilih bulan. Selain itu ada monitoring iuran. Monitoring iuran ini sebetulnya sama seperti menu tagihan, tapi kalau menu tagihan tadi bentuknya daftar-daftar ke bawah gitu ya, yang memang di bulan berjalan. Nah, kalau monitoring iuran ini nanti bisa melihat per tahun. Jadi ada tagihan iuran apa saja. Nanti dari warga-warga di sini bisa dicek. Untuk yang strip itu belum ada terbit billing. Kalau untuk yang tanda silang ini belum bayar, dan untuk yang checklist itu sudah bayar. Jadi ini rekap seluruh warga selama setahun. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk melihat rekapnya. Kemudian monitoring settlement. Settlement ini ketika nanti ada pembayaran, itu karena kita bekerja sama dengan pihak kedua terkait pihak ketiga terkait pembayarannya. Nanti ketika settlement itu masih dalam proses, berarti belum masuk ke rekening Bapak Ibu, sedang diproses. Tapi ketika sudah selesai, ini artinya uang yang dibayarkan oleh warga itu sudah masuk ke rekening Bapak Ibu. Tinggal bisa dimonitoring, misalnya belum masuk, bisa dicek, berarti masih dalam proses seharusnya. Kemudian ada simpanan warga. Nah, simpanan warga ini nanti warga bisa menyimpan deposit. Jadi kan ada beberapa mungkin warga yang bayar sekaligus misalnya selama 1 tahun. Nah, nanti menunya ada di menu keuangan, nanti saya jelaskan. Secara di pengurus nanti akan muncul. Jadi begitu warga nanti membayar di aplikasi untuk 1 tahun, itu uangnya akan masuk ke rekening Bapak Ibu pengurus dan datanya akan muncul di sini. Jadi misalnya si A sudah membayar atau menyimpan uang di pengurus selama sekian, nanti akan dipotong kalau di sistemnya secara nominal ketika terbit billing itu akan dipotong otomatis untuk yang warga setiap bulannya, untuk warga yang membayar sekaligus tadi. Dan terakhir ada manajemen kas. Jadi secara default sebetulnya ada kas umum, tapi untuk kas-kas yang lain Bapak Ibu bisa ditambahkan jika memang di kompleknya ada beberapa kas selain kas umum. Nah, kaitannya dengan warga nanti ini menu keuangan warga. Nah, untuk tadi simpanan ada di sini. Jadi warga bisa top up, misalnya iurannya 100.000 setiap bulannya. Berarti kalau ingin bayar selama 1 tahun, nanti warga bisa melakukan top up simpanan uang ini sebesar 1.200.000 kurang lebih. Yang nanti bisa disimpan di sini. Kalau uangnya nanti otomatis masuk ke rekening. Seperti itu. Kemudian nanti di menu tagihan, ini yang sudah tadi dijelaskan cara pembayarannya. Ada juga kartu iurannya. Jadi warga bisa melihat selama 1 tahun tersebut dia sudah bayar apa saja atau dia belum bayar iuran apa saja. Dan juga laporan keuangan yang sama seperti di menu pengurus. Jadi warga memang secara transparan bisa melihat laporan keuangan komplek. Kemudian ada juga telekomunikasi yang tadi ini untuk membayar pulsa, PLN dan sebagainya. Itu untuk menu keuangan. Selanjutnya kita beralih ke menu yang lainnya. Ada menu darurat. Menu darurat ini bisa digunakan oleh warga ataupun tentunya pengurus
itu untuk melihat daftar kontak darurat yang secara umum, misalnya call center polisi atau pemadam kebakaran atau kontak darurat yang ada di sekitar komplek. Jadi nanti dari kontak tersebut bisa dihubungi by WA dengan menekan icon WhatsApp, icon pesan di sini, ataupun bisa ditelepon secara langsung. Ada juga icon untuk melihat titik dari maps-nya untuk kompleknya. Nanti bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Kemudian untuk SOS, nah ini merupakan daftar SOS atau panic button yang tadi, yang sedang berjalan maupun yang sudah berlalu. Jadi ini untuk riwayatnya dari sisi SOS. Kemudian fitur selanjutnya ada fitur untuk lapor. Nah, warga yang ingin lapor ke pengurus ataupun komplain terkait suatu hal, ini bisa menambahkan datanya di sini. Ada hal, pihak terlapor, keterangan, kalau ada gambar juga bisa disisipkan. Nah, ini bisa dirahasiakan identitas atau tidak. Jadi, jika warga yang melapor ingin merahasiakan identitasnya, ini bisa diaktifkan. Sehingga nanti dari sisi pengurus, di menu lapor itu akan menjadi namanya akan teranonimus atau menjadi bintang-bintang. Nah, nanti tinggal dari pengurus melakukan proses update saja. Proses laporannya apakah misalnya masih diproses atau selesai. Ini secara otomatis real time by system akan saling terinfo. Jadi begitu ada laporan masuk, pengurus akan menerima notifikasinya, bisa dilihat detailnya. Ketika nanti diproses oleh pengurus, penghuni juga atau warga bisa melihat update-nya. Setelah itu juga ada menu keamanan. Menu keamanan ini yang nanti akan terhubung dengan Satpam di komplek Bapak Ibu. Jadi Satpam nanti bisa akses aplikasinya. Tentunya aplikasinya berbeda sebetulnya, akan terpisah dengan aplikasi yang pengurus ataupun warga. Jadi aplikasinya kurang lebih saya tampilkan kurang lebih seperti ini. Jadi aplikasi yang berbeda. Nanti untuk Satpam downloadnya komplek kita untuk Satpam. Nanti kurang lebih tampilannya seperti ini untuk Satpam. Nah, Satpam itu akan terinfo beberapa menu saja: darurat, buku piket, izin warga, tamu, patroli kendaraan, dan penghuni. Jadi nanti Satpam yang absen itu bisa terinfo ke warga dan penghuni. Jadi warga bisa melihat hari ini Satpam yang berjaga atau bertugas itu siapa saja, kapan masuknya. Di buku piket nanti Satpam bisa input misalnya di jam sekian Satpam sedang melakukan apa, bertemu siapa, dan lain sebagainya. Ada juga patroli yang dimungkinkan nanti Satpam untuk men-scan QR patroli yang ada di beberapa titik di komplek. Nanti akan terinfo warga bahwa Satpam tersebut misalnya sudah melakukan patroli di beberapa titik. Kemudian juga ada izin warga. Izin warga ini ketika ada warga yang melakukan ingin izin misalnya meninggalkan rumah ketika mudik ataupun misalnya sedang dinas keluar kota, itu bisa menggunakan aplikasi fitur izin warga. Jadi tinggal menginputkan beberapa data yang diperlukan. Nanti ketika disimpan itu akan terinfo ke pengurus dan juga Satpam, sehingga bisa menambah peningkatan untuk penjagaan rumah warga yang sedang ditinggalkan. Ataupun juga izin keramaian. Nah, jika ada warga yang ingin melakukan izin keramaian, ada kegiatan di rumah yang mengundang banyak orang mungkin, itu bisa ditambahkan. Nanti pengurus akan terinfo dan juga bisa memberikan persetujuan terhadap izin warga tersebut.
Tuh, nanti muncul izinnya di sini. Pengurus nanti tinggal melakukan update saja. Selanjutnya ada juga kegiatan. Jadi di komplek biasanya memang erat kaitannya dengan beberapa kegiatan. Dari mulai kerja bakti, Agustusan, ataupun mengumpulkan dana sosial untuk diberikan ke panti asuhan dan sebagainya. Itu bisa ditambahkan oleh pengurus di menu kegiatan. Nah, ini bisa ditambahkan. Nanti kurang lebih datanya akan seperti ini. Ada beberapa fitur juga kalau misalnya diperlukan untuk absensi warga, itu nanti warga bisa melakukan absensi di aplikasi. Kemudian ada fitur pengingat kegiatan, ada juga laporan kegiatan yang nanti laporan keuangan dan juga dokumentasi. Kemudian juga nanti warga bisa, jika diaktifkan, itu warga bisa melakukan donasi di aplikasi komplek kita. Nah, di sisi warga nanti munculnya ada di depan ataupun di menu kegiatan. Nah, nanti misalnya kalau mau donasi, ada donasi uang dan donasi barang. Tinggal nanti kalau uang bisa dilakukan di aplikasi pembayarannya. Kalau donasi barang nanti secara pencatatan itu bisa dilakukan di aplikasi, tapi untuk secara barangnya nanti mungkin bisa diberikan ke pengurus di luar aplikasi. Selanjutnya ada menu bantuan. Nah, menu bantuan ini ketika nanti ada warga yang memerlukan bantuan, kalau ini warga ke warga. Jadi untuk menambahkan sosialisasi dari warga, silaturahmi warga, ketika ada warga yang membutuhkan bantuan, ini bisa ditambahkan. Nah, ini bantuannya apa, keterangannya apa. Misalnya mau minta bantuan untuk mengangkat barang yang berat, itu nanti di broadcast ke seluruh warga di komplek yang sama tentunya. Jadi tidak akan terinfo ke komplek yang lain. Di komplek yang sama, nanti ada beberapa warga yang nanti muncul notifikasinya. Kalau warga ingin merespon, nanti tinggal di respon saja atau diberi bantuan. Itu akan terinfo juga ke peminta bantuannya siapa yang ingin membantu. Kemudian juga ada fitur tamu. Untuk fitur tamu ini nanti ada di warga dan juga ada di Satpam. Kalau di warga nanti ketika ada tamu yang memang sudah direncanakan untuk berkunjung ke rumah salah satu warga, ini bisa ditambahkan datanya. Silakan diinput saja sesuai kebutuhan. Setelah itu untuk di sisi Satpam ini nanti akan terinfo juga di sisi tamunya, nanti akan mendapatkan informasinya. Ataupun ketika ada tamu yang memang tidak dijadwalkan datang, tiba-tiba misalnya datang ke Satpam bisa melakukan input data tamu yang nantinya akan ditujukan atau diinformasikan ke warga yang dituju. Selanjutnya ada menu arisan. Nah, ini memang di aplikasi kita ada beberapa fitur tambahan yang sebetulnya fleksibel, bisa digunakan atau tidak. Paling yang memang akan pasti digunakan itu untuk menu keuangan. Tapi untuk menu yang lainnya kami sudah sediakan jika memang ini digunakan oleh warga ataupun pengurus yang ada di komplek. Nah, ini misalnya ada arisan. Nanti untuk warga yang ingin menggunakan fitur arisan ini bisa menambahkan datanya di sini, terus kemudian juga bisa mengundang warga yang lainnya untuk gabung di arisan. Pengelolaannya semuanya di sini. Kemudian nanti untuk pengundiannya pun, pengundian ada di aplikasi secara langsung. Ada juga fitur untuk nebeng. Nah, fitur nebeng ini fitur juga tambahan yang bisa digunakan ketika misalnya Bapak Ibu sedang tidak ada kendaraan, perlu keluar, nanti ketika ada warga yang sama, ke arah yang sama itu bisa digunakan.
digunakan untuk nebeng. Jadi nanti juga penggunaannya sebetulnya seperti penggunaan aplikasi Gojek atau Grab atau Maxim dan sebagainya. Cuman ini tidak ada biaya apapun. Kemudian juga ada menu untuk daftar penghuni. Jadi Bapak Ibu maupun warga bisa melihat daftar penghuni yang ada di kompleknya. Ada juga menu kendaraan. Nah, ini baik kendaraan yang ditambahkan oleh pengguna tadi ataupun kendaraan dari tamu, ini bisa disimpan di sini. Sehingga ketika misalnya ada kebutuhan untuk mencari kendaraan, misalnya ada yang kendaraan yang menghalangi keluar masuknya akses warga, itu bisa dicari di sini menggunakan plat nomor atau menggunakan nama atau menggunakan jenis kendaraannya. Ini bisa langsung dihubungi di WhatsApp ataupun di telepon secara langsung. Ada juga fitur polling, misalnya ada warga yang ingin ataupun pengurus, ini juga di pengurus ada. Misalnya ada pemilihan ketua RT baru ataupun ada acara yang ingin dilangsungkan, tapi perlu di-vote dulu oleh warga, ini bisa digunakan untuk hal tersebut. Jadi nanti warga terinfo dan bisa memilih pilihannya yang sudah dibuat oleh si pengelola. Kemudian ada pengumuman. Pengumuman ini yang menambahkan nanti pengurus, ada di menu pengumuman. Pengurus bisa menambahkan pengumuman yang ingin disampaikan ke warga, apa judulnya, kemudian isinya apa. Nanti ada peringatan pengumumannya, ini kategorinya apa. Kalau ada gambar bisa juga disisipkan ataupun ada surat yang nanti sumbernya dari menu persuratan. Lanjut ke forum. Forum ini sebetulnya untuk diskusi. Jadi ada beberapa kategori forum yang nanti bisa digunakan untuk sebagai sarana diskusi warga dan lain sebagainya. Ada juga fitur cicilan yang sumbernya nanti dari pengurus. Pengurus bisa, jika dari pengurus misalnya ingin mencicilkan apa ke warga, itu bisa ditambahkan. Nanti warga melakukan pencicilan langsung di aplikasi. Ada juga tempat penting. Kalau tempat penting ini untuk direktori penyimpanan tempat-tempat penting yang ada di sekitar komplek. Ini nanti yang menambahkan juga dari sisi pengurus ya, ada di mana tempat penting. Kemudian ada juga jual barang yang tadi sempat saya mention sebelumnya. Jadi jika ada warga yang misalnya ingin menjual barang-barang pribadi miliknya atau memang berjualan, itu bisa ditambahkan di sini. Nanti warga yang lain itu bisa melihat dan juga tentunya membeli langsung di aplikasi komplek kita. Kemudian juga ada just tip jika ada warga yang sedang atau akan berpergian ke luar kota atau luar negeri. Kami juga menyediakan fitur untuk just tip sehingga nanti warga yang lain jika tertarik itu bisa ikut untuk mengikuti just tip yang dibuat oleh Bapak Ibu yang ingin berpergian tadi. Ada juga persuratan. Nah, persuratan kalau dari sisi warga itu bisa nanti untuk request surat. Jadi misalnya perlu surat keterangan domisili ke pengurus, begitu disimpan, pengurus akan mendapatkan notifikasi dan juga bisa dilihat detail permintaan dari warganya. Sehingga ketika sudah dibuatkan bisa diupload di aplikasi lagi, warga nanti tinggal melakukan download saja file yang sudah diuploadkan oleh pengurus. Atau kalau dari sisi pengurus, surat ini bisa digunakan untuk mencatat surat masuk yang masuk ke pengurus, atau bisa digunakan untuk membuat surat yang nanti akan bisa di-share ke warga, seperti itu. Dan juga di menu terakhir nanti ada undangan. Undangan ini ketika dari warga ingin mengundang warga yang lainnya dalam partisipasi kegiatan
suatu kegiatan itu bisa digunakan oleh warga dengan cara menginputkan detail acaranya. Kemudian siapa saja yang diundang dan juga lampirannya jika ada. Ini otomatis akan terinfokan ke seluruh warga ataupun beberapa warga saja yang memang spesifik dituju oleh si pembuat undangan. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan tadi dari alur pendaftaran, penginputan data, login, sampai ke penjelasan fiturnya. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan hubungi tim kami melalui WhatsApp, ataupun apabila Bapak Ibu ingin mengundang kami untuk berdiskusi secara online misalnya lewat Zoom, nanti tinggal hubungi tim kami siap membantu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.